warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun karomah yang keempat, inni asyaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku nalika dosa ijek nang swarga. Gara-gara dosa iku aku ditokno ke swarga. Sedangkan umat Muhammad nglakoni dosa ning bumi, ngono cek duwe harap-harap mlebu swarga. Ya ngono dilebokne karo swarga, karo Gusti Allah. Nglakoni dosa ning donya malah njaluk mlebu ning swarga. Sedangkan Nabi Adam maune ning swarga nglakoni dosa malah diusir ning donya. Seperti itu. Iku karomahe umat Muhammad. Makanya kita bersyukur lah. Bersyukur maksudnya atas karomah itu. Andai kan ya siapa manusia yang tidak punya salah dan dosa. Jadi kita bukannya merasa bersih dari yang diciptakan Nabi Adam, enggak. Ya kita tetap punya salah sekecil apapun manusia betul salah. Delala kok salah ya awak dhewe kok ditutupi karo pengiran. Gitu. Ada salah yang jahar, ketok banget salah. Ono sing salah enggak pati jahar, enggak pati kelihatan. Dan kita pun kadang enggak menyadari. Gitu. Makanya setiap peringkat itu pasti ada sebuah makom, namanya makam derajat. Itu pasti. Di dalam setiap peringkat itu juga ada peringkat-peringkat lain, seperti tobat. Makanya Imam Ghazali itu membagi ibadah, membagi khusyuk, membagi ikhlas, itu akan selalu tiga tingkatan. Tingkatannya wong awam, khos, khawasul, khawas. Itu selalu begitu. Dosa yang ngono, dosane wong awam, dosane wong khos, dosane wong khawasul khawas. Nek delok dosane wong khawasul khawas bagi wong awam koyo ora dosa belas. Ya. Wong murka saking samare. Saiki ngene contoh. Ibadahe tobaté wong awam itu tentu mentobati dosa-dosa yang jahar yang kelihatan sekali. Kayak mencuri, bohong, minum, zina dan sebagainya. Itu kan jelas-jelas tadi. Secara kan. Tidak ada orang mau berani mentafsiri arti kalimat itu dengan tafsiran yang lain. Karena jahar. Ya. Nah, ini tingkatannya wong tobat dari perbuatan-perbuatan yang dosa yang jahar. Nah, meningkat pada kos. Tobatnya wong kos bukan lagi perbuatan itu sudah lewat. Artinya tentu mereka tidak mungkin melakukan yang jahar itu. Mulai dari dosa-dosa yang ditobati, dosa-dosa yang sifatnya hati, nggak ikhlas, nggak khusyuk, apalagi ada riyaknya, ada sum'ahnya, itu yang ditobati. Nah, itu. Terus tobatnya wong khawas, tingkatan ma'rifat, beda lagi. Tidak hanya dari kalau ikhlas kan itu sudah, riya kalau itu sudah lewat itu, sudah lewat. Nggak ada lagi riya sudah, ya. Sum'ah sudah nggak ada lagi. Mereka sudah mampu menundukkan hati. Tapi yang ditobati dia adalah berpalingnya hati dari Allah. Sedetik saja dia berpaling ingat Allah, ikulah nobati sampai 40 hari sujud nangis. Iku tobate wong khawasul khawas. Lah wong ora eling Gusti Allah sedetik lah nangis kaya ngono. Nek menurut wong awam, wong kuwi rumangsa kuwi ora dosa lho. Ngono kan? Lah makane peringkat itu selalu ada tiga. Dalam Imam Ghazali ngasih keterangan selalu begitu. Tobat ada tiga tingkatan, ikhlas ada tiga tingkatan, apa meneh? Khusyuk ada tiga tingkatan. Dan khusyuk wong awam piye? Khusyuk wong awam nalika salat kan apa zikir, sing penting awal iku ingat Allah. Ya wis sudah iku khusyuk. Ngono. Kan beda-beda to ya. Nah ngono mau. Makane Nabi Adam ketika menerangkan tentang ini ya ada tiga peringkat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu wal isruna. Adapun makalah yang ke-28 An Hatimil Asyam
dari Syekh Hatim Al-Asy'ari. Syekh Hatim gue jenenge asmane Hatim. Al-Asy'ari julukan. Al-Asy'ari maknanya budak, tuli, bolot. Padahal beliau tidak bolot. Ngono kan? Ceritanya aneh aja. Yang ngono mau termasuk ono bulan disebut bulan Al-Asy'ari. Malaikat itu disebut malaikatul muqarrabin, malaikatul kitab apa kiromal katibin itu ya diantaranya disebut al-asyam. Karena gini, al-asyam itu disebut budak, bolot. Itu ada kronologi nih. Syekh Hatim itu penjual ya pokoknya di toko nih pasar. Suatu hari ada perempuan beli di situ, gitu. Sambil ngomong mau beli apa bu? Nah, belum sempat ngomong itu perempuan itu kebrotolan mengeluarkan angin, berat, gitu kan? Nah, langsung murah mukanya karena malu, ngentut kebablasan kan? Malu luar biasa di depan Syekh Hatim. Nah, karena Syekh Hatim ini waliullah, akhirnya beliau itu menutupi aib hamba Allah dengan pura-pura tidak mendengar. Coba yang keras bu, tadi pesan apa bu? Bapak pesan jarum. Apalagi apa bu? Pura-pura bolot. Supaya perasaan si ibu ini nyaman. Oh, tiba-tiba bapak ini gak pati denger. Berarti ya kentutmu deh gak kerungu. Mau ngarasan itu aja, menjaga aib hamba Allah, seperti itu. Sebagaimana ceritanya bulan Rajab itu disebut bulan Al-Asyam. Besok bulan itu melaporkan, setiap bulan apa saja itu melaporkan kegiatan hamba-hamba Allah di depannya dia. Bulan itu sebenarnya jadi saksi juga. Rajab itu kan hanya nama jeneng bulan tuh. Yang disebut Rajab itu sing ndi kan mak aran jenenge bulan Rajab, ngono ta? Ya itu sebenarnya didhawuhi karo Gusti Allah. Mungkin dirupakno menungso mbah makhluk apa. Disuruh lapor, bagaimana wahai Rajab, apa yang kau saksikan akan hamba-hambaku. Rajab diam 1000 bahasa. Gak mau. Duh, kowe iki piye to ceritane? Tak takoni kok malah. Artinya gini, ya Allah, sebagaimana Engkau perintahkan kami untuk menutupi aib hamba-hamba, maka kami enggak mau menceritakan. Padahal cara diceritakan karo Rajab nu akeh dosane kawula niku. Bocah si A kene dosane ngarepku weh gak duwe sit. Si B iki malah gak karu-karuan. Umpama diceritakan entek ngamek menungso. Tapi disebut alasan mereka berpura-pura budak, gak krungu terhadap maksiat yang dilakukan manusia. Termasuk malaikat kiramal katibin. Disebut kiramal katibin ki mergo kuwi malaikat ki jelas ngerti apa saja yang dilakukan oleh anak Adam. Tapi dia hanya mencatat kebaikannya saja. Kiramal katibin. Malaikat mulya yang ditugaskan untuk mencatat. Katib ini kan tukang nyatet. Ya, makanya yang dicatat sing apik-apik tok. Dan ini kan ditanya Allah begitu. Gimana? Apa yang kamu saksikan? Apa yang kamu tulis? Data-data apa yang telah kamu kumpulkan? Ternyata malaikat cuma menyaksikan kebaikan padanya. Ya, makanya disebut kiramal katibin. Nah, ini sekarang ceritanya Syekh Hatim Al-Asy'ari. Kurang lebih ngono ya. Ini dawuh Syekh Hatim ini. Ini waliullah. Termasuk tokoh sufi Syekh Hatim. Man syarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang berpaling dari 4 perkara menuju kepada 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Berpaling atau ya meninggalkan, bisa juga meninggalkan 4 perkara menuju pada 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Cici,
Apa yang ditinggalkan itu? An-naum ilal qabri. Meninggalkan tidur menuju pada kuburan. Bahasane iki kok nek mbok telan apa adanya bener-bener kowe tangi moro langsung budal ning kuburan. Ya, an-naum ilal qabri. Yaitu meninggalkan tidur ilal qabri menuju kuburan. Makanya nek ngene iki ditafsiri wah bahaya. Tangi turu langsung budal ning kuburan. Artinya ngene, meninggalkan enak-enak turu menuju kepada amalan-amalan yang menyebabkan nanti kita di kuburan nyaman. Benar? Maka itu akan mendapatkan surga besok di akhirat. Ya turu ya turu maksudnya untuk memenuhi hake motor, badan juga perlu diistirahatkan. Ya boleh-boleh aja. Tapi ya terus maksudnya. Jadi meninggalkan tidur, banyak tidur menuju pada ibadah. Yang mana ibadah ini menyebabkan ini kono jadi nyaman untuk nikmat kubur terus sebenarnya akhirat swarga. Iku siji. Nomor loro wal fakhra ilal mizan. Meninggalkan kebanggaan, sombong-sombongan. Ilal mizan menuju timbangan. Ya, meninggalkan sombong menuju timbangan. Nek lafadznya kan ngono tok tapi. Dan memiliki perlu penafsiran. Artinya meninggalkan sombong congkak kepada sesama, ya, menuju amalan-amalan yang nanti bisa memberatkan timbangan amal baik kita. Ya, bi antaroka kelawan yen to ninggal sapa wong atatawula ing angkuh utawa anggal ala nasi ngatasé menungso bitakdidin manafiki kelawan ngitung-ngitung derajat manakib, ngitung-ngitung sejarah, terus cerita-cerita manakib sejarah wong tuane mbahane mbahku biyen wali. Mbahku iya mbahmu lha sing kowe iku lho apa? Mesti kan ngono to ya. Jadi sing disebut manusia jejak kan ma'ana hada ngono kan. Ora kok ana ala bae kono. Ana ya saya ini loh. Ngono. Iku beta titil manakib. Iku kadang kala ngono ya. Itu angga-anggaan soal nasab, soal derajat. Nah, itu termasuk tatawul. Ila amalin menuju kepada amal yusri'u kan bisa nyepetake apa amal al mururo ing al hasanati ya ila amalil hasanati maring amal kang bagus li ajri ziyadatiha krana arahe tambahi amal fil bisane ing dalem timbangane bobote. Jadi tinimbang angga-anggaan mending ngamal-ngamal sing kira-kira bisa nambahi bobot timbangan amal baike. Terus sing nomor 3 warahata ila syirah. Meninggalkan keenak-enakan, kenyaman-nyamanan, terlalu santai maksudnya rohah itu. Menuju pada sirat. Siratal mustaqim maksudnya. Iki bahasanya perlu ditafsiri. Urip kene terlalu nyaman, terlalu bahagia tok, akhirnya isine lalai akan akhirat. Jadi sing ngono ki ya dikurangi, itu nyaman ya nyaman, tapi aja sampai dadekno lalai. Nah, menuju kepada apa? Pada amal sing iso dadekno cepetin murur liwat ila sirat ala sirati mare ing atase siratal mustaqim. Saiki opo wae? Amalan-amalan sing kira dadekno awak dhewe iki slamet nalika nguwat siratal mustaqim. Lah iku dikejar daripada kita istirahat-istirahat. Ngono kuwi. Contone bi isra'i ijtina bil ma'asi. Dengan mempercepat diri menjauhi
maksiat. Terus sing nomor 4 wasyahwata ilal jannah, meninggalkan syahwat atau berpaling dari syahwat menuju swarga. Artinya daripada kegiatan-kegiatan sing isine mung nuruti nafsu, nuruti syahwat, ya mending ngamal sing arahe menuju swarga. Soalnya gini, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahwat. Iku rata-rata begitu. Jalan sing menuju swarga itu selalu dipenuhi hal-hal sing tidak menyenangkan. Pokoknya arahe swarga mesti dalane ora nyenengne belas. Sing salat, kon mulak bengi, zikir, sedekah, ngaji. Wis wayahe wong nonton bola, kene kon ngaji. Iku hal sing gak nyenengne belas. Tapi justru yang sing gak nyenengne iku sing arahe kepada surga. Nah, sebaliknya wa khuffatin naru bisyahawat, dan jalan-jalan yang menuju neraka akan selalu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Wes pokoknya apa wae sing nyenengin dunia iki biasane nujune pada neraka. Senang-senang, poya-poya, pesta, hura-hura. Wes pokoknya nyaman menurut nafsune. Tapi justru itu yang akan jurus pada neraka. Ini kan hati-hati. Ada 4 perkara ini tadi. Orang yang mampu meninggalkan diri dari 4 perkara menuju 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Dari tidur menuju amalan-amalan yang besok nyaman yang kubur. Apa amalan nyaman yang kubur? Dene iki diterang nih. Ya di sini juga. Apa oke? Sapa wonge sing pingin nyaman besok di kuburan, siji, jagalah sholat 5 waktu. Di antarane kuwi, jagalah sholat 5 waktu. Terus ya syukur kalau sampai nganggo dilaksanakan dengan berjamaah. Tuntutlah ilmu sesuai kebutuhan. Maksudnya ilmu sesuai kebutuhan ki nek butuh kita tentang akan ilmu itu banyak sekali. Tapi nek neng kitab ta'lim disebut nih afdhalul ilmi ilmul hal wa afdhalul amal khifdul hal. Kalau ta'lim, sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal, ilmu yang saat itu kamu butuhkan sesuai kondisi di saat kamu melakukan itu. Umpamanya kita ini sebagai orang mukallaf tentu sudah dituntut secara syar'i ibadah-ibadah, berbagai macam ibadah, ya sholat, ya zikir, ya apa saja, sedekah. Nah, ilmu-ilmu itu yang berkenaan dengan ibadah-ibadah itu yang wajib terlebih dahulu dipelajari. Bagaimana sholatmu bisa benar sebenar-benarnya. Nah, itu tuntutannya di situ. Ora kok belajar ilmu macam-macam, ilmu sing kanggo undang, pendekar, dadelawan. Enggak begitu. Ya toh? Karena apa? Bagaimanapun kewajiban itu setelah manusia memasuki fase mukallaf, balik dewasa gitu. Di situ sudah. Yo kena wae, bukan berarti enggak kena belajar ilmu yang lain gitu. Tapi yang utama dipelajari itu ilmu hal. Ilmu tingkah, ilmu kondisioner situ. Terus wa afdhalul amal khifdul hal. Sebaik-baik amal adalah menjaga tingkah. Khifdul hal. Jaga tingkah. Ya tingkah ki yang ngono, tingkah sakali ya. Tingkah menghadapi pejabat biaya, tingkah menghadapi anak-anak biaya, menghadapi orang tua gimana, menghadapi teman bagaimana, kan kemarin sudah disampaikan itu di satu lipat ya. Atau di bidayah benar ada. Saat kita berhadapan dengan anak-anak atau BB, ta'atub gitu. Jadi ta'atub muasyarah itu tidak ada. Masa wali kan duit ta'atub musyawarah, pemarah ora wali. Gitu. Muasyarah ini bersawung ini lah. Apalagi status tamu.
Dijak serawung wangel menjak ngomong ora nyambung. Ya, ada ta'adub muasyarah. Dan itu kanggo kabeh masa wali duwe ngono. Apa meneh ra wali. Ya, ta'adubul muasyarah. Ya, nah, semua itu tentu perlu kita pelajari sesuai kebutuhan saat itu. Afdhalul amal khibdul khal. Ingat-ingat. Sebaik-baik amal adalah jogo tingkah. Ya gimana? Tingkah tahu diri maksudnya. Ya tingkah hati, tingkah anggota badan ini di saat kita di posisi mana, di situasi apa, saat itu selalu bisa memposisikan diri. Itu jenenge khibdul khal. Lah ngono kan butuh ilmu toh. Kan butuh ilmu. Ngono lho. Nek di ilmu ini kadang ya salah-salah. Soalnya nek wong menungso dari bapak. Rajulun yatri wa yatri annahu yatri. Siji wong sing wong ngerti dan dia sadar bahwa dia orang ngerti. Sehingga bisa posisikan diri. Tahu diri lah. Anak maneh rajulun yatri wala yatri annahu yatri. Ana wong ngerti tapi dia enggak pati sadar. Nggak ngerti, nek dia kok ngerti, sehingga kurang memposisikan diri, kurang bisa tahu diri. Itu. Dia sebetulnya yang pintar, yang alim, ngerti, tapi nggak pati ngawai. Nggak pati ngawai itu bukan kok berarti mutawali, apa, atau wali itu enggak. Dan memang ya nggak ngerti, sehingga kadangkala hal-hal yang mestinya dilakukan orang-orang awam, dia ikut juga melakukan. Sing kirane gak pantas dilakukan oleh orang alim, dia lakukan pula. Ini jenenge rajulun yatri wala yatri annahu yatri. Laki-laki yang ngerti dan dia tidak sadar bahwa dirinya orang ngerti. Dia tidak sadar bahwa dirinya orang berilmu. Ngono lho. Sing ngene iki akeh. Sing akeh maneh rajulun la yatri wa yatri annahu yatri. Ini iya ya meh padha. Wong sing ora ngerti, nggak tahu, tapi dia sadar bahwa dia orang nggak ngerti. Ya orang ini guys, artinya setidak-tidaknya rumangsa bisa mapakne awake. Rumangsane nek aku ora ngerti, yes. Kanggoku yang ini, fasilitas aku yang ngene, posisiku di sini, ngene kan. Lah sing parah iki ngene. Rajulun la yatri wa la yatri annahu la yatri. Nah iki. Wong sing ora ngerti tapi dhewe ya ora ngerti, nek dhewe iki ora ngerti. Ngene. Wong ora ngerti tapi dheweke ora ngerti, nek dhek iki wong ora ngerti. Ngene kan. Akhirnya ya umpama di pendapat nguayel. Ngene. Oh kumpul wong gaya ya kira gaya. Kumpul wong alim ya sok alim. Ngene. Wis pokoke enggak tahu diri lah jenenge dhek ora ngerti nek ora ngerti nek dhek ora ngerti ya. Dadi sing bicara ki nafsu karo apa kuwi. Ya, ora ngerti tapi dhek ya ora ngerti. Dhek iki wong ora ngerti. Nah ngene iki. Nah dari situ kita itu di posisi yang mana kira-kira gitu. Makanya afdhalul a'mal khifdul khal. Sebaik-baik amal adalah menjaga tingkah, menjaga sikap gitu. Dan itu tentu butuh ilmu. Wal maqalatu tasi'at wal isruna wa huwa a'lam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rada nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rada nafsihi wa zinata arshihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rada nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rada nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rada nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rada nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.